Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi Aulia Rahman dari lokal 5 IPC dengan NIM 1901030060, mata kuliah multimedia. Saya diberi tugas oleh dosen pengampu saya yang bernama Ibu Badriatul Al-Fadila. Materi yang saya ambil yaitu multimedia. Yang pertama, sejarah multimedia. Sebenarnya istilah multimedia berasal dari dunia teater. Sebuah teater disebut multimedia jika menampilkan beberapa jenis media, di antaranya seni drama yang diperankan manusia, serta lukisan, instalasi, dan musik yang berperan sebagai latar cerita. Multimedia tidak bisa lepas dari berbagai penemuan perangkat komunikasi seperti Gutenberg dan Keystone yang pertama kali memperkenalkan media cetak pada abad ke-15. Kemudian dilanjutkan pada abad ke-19, yaitu masih terpenting bagi perkembangan dunia komunikasi. Matthew Brady mengejutkan publik dengan pameran fotografinya sekitar 1862, lalu ditandai dengan penemuan telegraf oleh Samuel Morse, telepon oleh Alexander Graham Bell, radio oleh Guglielmo Marconi, serta ide awal televisi oleh John Logie Baird dan Bumera bersaudara. Revolusi televisi sekitar tahun 1940-an membawa multimedia ke arah lebih serius, apalagi ketika era komputer dan internet mulai berlangsung sejak tahun 1960-an. Teknologi ini memungkinkan manusia untuk menggabungkan beberapa macam media dengan satu perangkat. Internet telah menjadi raksasa media komunikasi saat ini. Multimedia akhirnya memperoleh cakupan wilayah penggunaan tak terbatas, dan hingga kini masih belum ada tanda-tanda munculnya teknologi yang lebih maju. Yang kedua, pengertian multimedia. Secara bahasa, multimedia terdiri dari dua kata, yakni multi dan media. Artinya adalah sesuatu yang digunakan untuk menyampaikan pesan atau perantara. Jadi, pengertian multimedia adalah perantara yang terdiri dari satu elemen atau banyak. Dalam bahasa lain, multimedia adalah sarana komunikasi yang mengintegrasi teks, grafik, gambar diam dan bergerak, animasi audio, dan media lain. Kombinasi elemen tersebut dapat ditampilkan, disimpan, dikirim, dan diproses dengan sebuah perangkat tertentu. Adapun pengertian multimedia menurut para ahli, yang pertama, menurut Mr. Comic 1996, multimedia adalah kombinasi tiga elemen suara, gambar. Yang kedua, menurut Ross, multimedia sebagai kombinasi dari komputer dan video. Yang ketiga, menurut Gumelar, multimedia adalah penggunaan komputer untuk menyajikan dan menggabungkan teks, animasi, suara, dan video dengan tools atau alat bantu dan link sehingga pengguna dapat melakukan navigasi, interaksi, berkarya, dan komunikasi. Yang ketiga, yaitu fungsi multimedia. Yang pertama, sebuah riset dari CTR atau Computer Technology Research memberikan gambar baru tentang ingatan manusia yang berhubungan dengan komunikasi. Orang lebih mudah mengingat informasi berupa audio yang didengarkan daripada citra visual yang dilihat. Yang kedua, orang hanya mampu mengingat sekitar 20% informasi yang pernah dilihatnya. Di sisi lain, jika informasi tersebut diperoleh melalui pendengar, kemampuan memori manusia untuk mengingatnya bisa mencapai 30%. Yang ketiga, ini berarti manusia akan lebih mampu mengingat informasi yang disampaikan dalam bentuk kombinasi antara audio dan visual. Hasil riset CTR juga menyimpulkan bahwa orang cenderung bisa mengingat sebanyak 50% informasi yang diperoleh dari mendengar sekaligus melihat. Yang keempat, hasil riset tersebut mengungkapkan bahwa multimedia berfungsi utama sebagai sarana menyampaikan informasi. Multimedia menjadikan komunikasi berjalan lebih efektif daripada metode-metode yang selama ini dipakai, terutama dalam komunikasi massa. Yang keempat, yaitu manfaat dari multimedia. Yang pertama, sebagai informasi umum, instansi pelayanan publik lebih mudah menyebarkan informasi dengan multimedia. Hanya memerlukan infrastruktur perangkat yang memadai untuk dipasang di lokasi strategis, di mana publik bisa langsung mengakses dan memperoleh informasi dengan mudah. Yang kedua, media multimedia. Di sekolah, multimedia akan menjadi pembelajaran yang efektif. Selama ini, metode pengajaran dianggap monoton dan membosankan. Dengan sarana multimedia, ilmu dapat disampaikan lebih menarik sehingga anak didik mudah mengingatnya. Yang ketiga, memajukan ilmu kesehatan. Beberapa tahun yang lalu, seorang ibu hamil baru bisa mengetahui secara pasti jenis kelamin jabang bayinya setelah lahir. Namun dengan perkembangan multimedia di bidang kesehatan, fenomena
tersebut ini malah menjadi hal yang langka. Berbagai penemuan penting berbasis multimedia di bidang kedokteran memudahkan tenaga medis dalam pemeriksaan kesehatan, sehingga kemudian tenaga medis bisa menemukan penanganan paling tepat untuk para pasien. Yang kelima, komponen multimedia. Multimedia menggabungkan beberapa jenis komponen di dalamnya. Komponen tersebut dibagi menjadi dua jenis berdasarkan prosesnya, yaitu komponen penyusun dan komponen pengoperasian. Berikut ini uraian singkat dari komponen-komponen tersebut. Yang pertama, komponen penyusun. Komponen penyusun meliputi elemen-elemen yang biasanya digunakan dalam pembuatan sajian multimedia, diantaranya teks, grafik, suara, foto, gambar diam, dan gambar bergerak, serta animasi. Yang kedua, komponen pengoperasian. Komponen pengoperasian merupakan perangkat yang dipakai dalam membuat, mengontrol, memutar, dan menampilkan karya multimedia. Di antaranya komputer, software, layar multimedia, speaker, jaringan internet, dan cakram, CD, dan DVD, dan sebagainya. Yang terakhir, jenis-jenis multimedia. Pengelompokan multimedia menggunakan variabel yang cukup bervariasi. Berdasarkan sifat penggunaannya, komunikasi multimedia dikelompokkan dalam tipe yaitu multimedia interaktif, hiperaktif, dan linier. Berikut penjelasan masing-masing dari jenis tersebut. Yang pertama, multimedia interaktif adalah jenis multimedia yang memungkinkan pengguna dapat mengontrol komponen-komponen di dalamnya. Tipe ini lebih mengutamakan personalisasi pemakaian multimedia sesuai keinginan pengguna. Yang kedua, multimedia hiperaktif merupakan jenis komunikasi multimedia yang memanfaatkan hubungan antara setiap komponen multimedia. Sifatnya juga interaktif, sehingga pengguna lebih memilih asupan informasi sesuai selera melalui tarikan yang tersedia. Yang ketiga, multimedia linier adalah jenis multimedia yang bersifat tidak interaktif. Artinya, pengguna hanya bisa menikmati sajian informasi secara linier tanpa memiliki kesempatan untuk mengontrol diri sendiri. Sekian dari saya. Assalamualaikum.